Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada yang udah batal puasanya? Enggak lah, jangan batal lah puasanya ya Allah. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kull 'asir wa khudh bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysir kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, masih memberikan keberkahan bagi kita, alhamdulillah, sehingga pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam surat Thaha ayat 124. Silakan dibuka ya, surat Thaha ayat 124. Nanti kita coba mendalami pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini. Baik, sudah selesai Ibu? Udah ada yang buka? 124. Ada yang mau wakaf suaranya? Silakan. Baik, ada yang mau baca terjemahannya? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan memukulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat Thaha di surat Thaha ayat 124 ini, Ibu-ibu sekalian, tentang kondisi atau posisi orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Coba kita perhatikan, Bu. Kebahagiaan itu, Bu. Kebahagiaan itu adalah saat fisik kita. Saat fisik kita itu terpenuhi dengan nutrisi yang benar. Ya, misalkan contoh, mata kita ini akan terasa bahagia saat kita melihat hal-hal yang indah. Telinga kita itu akan terasa bahagia kalau misalkan kita mendengar suara-suara yang merdu. Lidah kita itu akan merasa bahagia saat kita makan makanan yang nikmat. Jadi artinya apa? Artinya fisik kita itu, ibu-ibu sekalian, itu akan sangat bahagia saat kita menemukan nutrisi atau konsumsi yang tepat di sana. Kalau misalkan porsinya itu lebih besar atau bahkan agak keasinan dikit, itu pasti nggak enak. Misalkan ya, kita melihat pemandangan yang indah, tapi di tengah pemandangan indah itu tiba-tiba ada kabut, ada asap yang menutupi keindahan alam tadi. Otomatis pemandangan tadi tidak enak. Yang awalnya kita bahagia, mata kita bahagia karena melihat pemandangan yang indah, ternyata karena kita melihat ada asap yang tiba-tiba lewat di hadapan gunung-gunung itu tadi, lalu pemandangan itu tidak terasa indah lagi. Atau misalkan telinga kita, ibu-ibu, misalkan kita senang sekali mendengarkan Al-Quran, Masya Allah, bacaan-bacaan Al-Quran itu sungguhlah indah. Tapi misalkan ya, Bu, ya, bacaan yang indah tadi itu ternyata volumenya kebesaran. Ya, misalkan volume di sini itu kebesaran, lalu imam yang baca ayat-ayat tadi itu yang memang bacaannya enak, tapi ternyata tidak jadi enak. Gara-gara apa? Gara-gara volumenya kebesaran. Atau misalkan pada saat ibu-ibu ya, waktu berbuka puasa masak apa? Gorengan ya, Bu, ya. Misalnya kalau berbuka puasa langsung nasi atau enggak, Bu? Oh, es gitu ya.
Kalau saya soalnya kalau berbuka itu anti nasi, Bu. Jadi kalau saya berbuka di hadapan saya ada nasi, pasti saya tolak. Karena saya nggak mau makan nasi waktu berbuka. Saya makan nasi itu sekitar jam 8, jam 9 gitu kan ya. Karena sayang, nikmatnya makanan pada saat berbuka itu harus diisi dengan gorengan. Nah, itu udah paling tepat udah ya, ada es apa ya? Es kelapa muda lah itu paling. Iya, es kelapa muda ditambah sama gorengan udah itu nikmat dunia udah. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ditambah nasi, itu kurang begitu nikmat. Iya, saya kurang begitu suka kalau misalkan berbuka puasa itu pakai nasi. Tapi yang jelas adalah kalau toh misalkan gorengannya itu kita biasa masak gorengan untuk berbuka puasa, tapi ternyata gorengannya keasinan karena kita nggak nyicip dikit gitu ya, karena khawatir batal puasanya. Ya kebanyakan garam di situ atau tepungnya kebanyakan akhirnya bantet gitu kan? Siapa yang masak bakwan bantet? Tapi alhamdulillah Bu ya, biasanya makanan yang bantet itu apa? Bukan enak, kenyangin Bu. Iya kan, karena kalau misalkan terlalu renyah itu kan cepat habis. Kalau bantet itu bikin makin kenyang gitu kan. Tapi enaknya juga cepat gitu Bu. Oh makannya satu aja, Masya Allah. Iya, tapi yang jelas adalah kalau kita makan sesuatu yang nikmat, tapi ternyata porsinya atau ada beberapa komposisi yang kebanyakan di situ, terasa tidak enak lagi. Nah, maka kita butuh porsi yang tepat untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan itu bukanlah dilihat dari fisik kita, ibu-ibu sekalian. Mungkin kita bisa makan yang enak, tapi setelah makan yang enak, tiba-tiba rasa itu tiba-tiba cepat hilang. Kenapa? Ya karena setelah kita makan lalu kita minum sudah selesai. Karena rasa nikmat itu hanya di lidah dan di tenggorokan kita. Sampai sudah di perut sudah selesai, tidak ada makanan yang enak lagi. Atau pada saat kita mendengarkan perkataan-perkataan yang indah, kita mendengarkan murotal misalkan. Mungkin indah pada saat murotal itu dinyalakan, tapi saat murotal itu sudah tidak dinyalakan lagi, keindahan itu sudah hilang. Maka perlu adanya satu keindahan atau perlu adanya satu konsumsi yang harus kita konsumsi sehingga kebahagiaan kita itu bersifat abadi. Apa kebahagiaan yang perlu kita perhatikan di situ? Maka perlu adanya kebahagiaan hati, ibu-ibu sekalian. Maka yang harus diisi itu adalah hati kita. Saat hati kita itu sudah terpenuhi dengan makanan-makanan yang bergizi, maka kebahagiaan itu akan bersifat abadi. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man ya'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang yang tidak mendekatkan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan dia itu akan menjadi kehidupan yang sempit. Oh, siapa itu yang manggil? Masya Allah. Ya, jadi kehidupan sempit itu berada pada saat hati kita itu, Bu ya. Pada saat hati kita itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hati kita penuh dengan dendam. Coba bagaimana kita bisa bahagia, Bu? Kalau misalkan kita tidak mengetahui seni memaafkan. Kalau saya tanya pada ibu-ibu sekalian, ada nggak satu orang yang masih belum dimaafkan oleh ibu-ibu sekalian? Apa semua sudah dimaafkan? Wah, yang ketawa yang ini biasanya itu udah ada. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Pemaaf dan tidak berinteraksi dengan orang itu dua hal yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia, Rasulullah itu pernah mengalami satu masa di mana sempit sekali kehidupan Rasulullah, yaitu pada saat Hamzah, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh salah seorang yang dulunya masih dalam kekufuran yang bernama Wahsy. Jadi pada saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami musibah yang cukup parah. Yang pertama itu adalah, kalau kita sedikit bercerita tentang perang Uhud ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi saat itu Mekah itu dalam kondisi yang sedang terbakar emosi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan pasukan Mekah pada saat perang Badar.
Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Mekah berusaha ingin balas dendam kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka mencoba untuk berperang bersama, atau mereka mencoba untuk menantang Rasulullah SAW untuk berperang. Saat itu Rasulullah berpikir untuk berperang di kota, atau yang biasa disebut sebagai city war, yaitu berperang di kota. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW ingin agar berperang di kota? Jadi kalau dulu itu Bu, perangnya itu ya, itu di tanah lapang yang luas banget. Nah, ada dua pasukan di situ dan berperang di sana. Jadi nggak boleh berperang di tengah-tengah masyarakat, itu nggak boleh. Dalam arti misalkan ya, ada masyarakat yang sedang hidup di sana, ada yang sedang berjualan, ada perempuan, ada wanita-wanita yang sedang menjaga rumahnya. Itu berperang nggak boleh di situ. Jadi berperangnya itu pada dasarnya ada di lapangan yang gede banget, lalu berperang antara dua belah pihak. Tapi Rasulullah SAW menginginkan agar pada saat perang Uhud itu berperang di dalam kota. Artinya wanita-wanita itu diungsikan terlebih dahulu, ya, diungsikan terlebih dahulu. Lalu setelah itu anak-anak kecil diungsikan terlebih dahulu agar mereka tidak ikut berperang. Wanita-wanita hanya diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi dokter dan menyediakan konsumsi bagi para pasukannya. Tapi ternyata saran itu ditolak oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kami menyarankan agar tetap berperang di tanah lapang. Akhirnya Rasulullah SAW memilih untuk berperang di Uhud, di Bukit Uhud, Bu. Akhirnya Rasulullah SAW, karena jumlah pasukan yang sedikit, jumlah pasukan Rasulullah SAW itu tidak banyak pada saat perang Uhud. Dan jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy itu banyak sekali jumlah pasukan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW memikirkan bagaimana caranya pasukan yang sedikit itu bisa terlihat banyak. Ya, pasukan sedikit itu bisa terlihat banyak. Akhirnya Rasulullah SAW membuat satu strategi. Jadi ibaratnya ini Gunung Uhud, Bu. Ini Gunung Uhud. Ini ada namanya, jadi ini gunung Bukit Uhud, Afwan. Di sini itu ada yang namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah itu artinya gunung pemanah. Jadi Rasulullah SAW meletakkan para pemanah itu di gunung ini. Nah, di depan bukit itu Rasulullah SAW membariskan pasukannya. Jadi pasukannya itu lurus gini. Jadi kelihatannya banyak, Bu. Kelihatan luas banget. Orang-orang kafir Quraisy pada saat melihat, ya, pada saat itu Khalid bin Walid melihat. Pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, Bu. Khalid bin Walid melihat strategi Rasulullah, pasukannya itu berbaris di sini, ya, menghadap ke sana, dan di atas gunung ini ada pasukan pemanah. Saat Khalid bin Walid melihat Rasulullah SAW dengan strateginya itu, Khalid bilang, kita pasti kalah. Jadi orang-orang Mekah pada saat itu udah bilang, kita pasti kalah. Ini strategi luar biasa. Nggak mungkin strategi ini bisa dipatahkan. Dan Rasulullah SAW bilang kepada para orang-orang yang ada di gunung tadi, ya, gunung pemanahan tadi, pemanah-pemanah itu dibilang sama Rasulullah SAW, nanti kalian jangan sekali-kali kalian turun kecuali aku yang memerintahkan kalian untuk turun. Karena Rasulullah SAW di atas ini dulu, ya. Jadi pada saat Khalid datang, yang di sini berperang, ya, yang di sini itu manahin dari atas ke bawah. Jadi pasti pasukan orang-orang Mekah itu pasti hancur karena mereka tidak mengira bahwa sesungguhnya ada pemanah-pemanah di atas ini. Dan saat itu Rasulullah SAW turun ke bawah, dan Rasulullah bilang kepada para pemanah tadi, kalian jangan sekali-kali turun sebelum aku perintahkan kalian untuk turun. Jadi kalau nggak ada perintah untuk turun, jangan turun. Nah, saat itu, ya, singkat cerita, pasukan yang ada di sini itu menang. Dan harta rampasan perang, atau misalkan kayak tameng, pedang, dan harta-harta yang lainnya itu berceceran di sini. Orang-orang yang ada di atas itu melupakan pesan Rasulullah SAW untuk jangan turun. Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka melihat ada harta yang begitu banyak, mereka mulai turun satu persatu dan menyisakan sekitar 10 pemanah saja. Melihat kelemahan umat Islam pada saat itu, Khalid langsung muter, ya, mengelilingi Jabal Uhud atau mengelilingi Bukit Uhud sampai di belakang gunung pemanah tadi. Dan Khalid bin Walid menyerang para pemanah yang sisa 10 tadi.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keteteran di sana. Bahkan sampai beberapa gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu patah karena kewalahan melawan orang-orang Quraisy pada saat itu. Baik, apa pelajaran penting? Dan akhirnya ya ibu-ibu sekalian, salah seorang paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai bernama Hamzah bin Abdul Muttalib gugur dan syahid di perang Uhud tadi. Dan yang membunuh adalah Wahsy. Ya, Wahsy namanya Bu ya. Nah, pasca Hamzah meninggal, pada saat Hamzah itu meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sedih. Mengapa? Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ada dua orang yang posisinya sangat kuat, yang selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang kafir secara terang-terangan. Yang pertama adalah Hamzah dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sepeninggal Hamzah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berapa tahun, akhirnya Wahsy sang pembunuh Hamzah masuk Islam. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan pada saat dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keislamannya. Tapi apa kata Rasulullah? Tolong jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Karena ketika aku melihatmu, maka aku teringat dengan pamanku Hamzah. Karena engkau yang telah membunuh Hamzah di situ. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap beliau sebagai seorang manusia. Saat Wahsy tadi datang sudah masuk Islam, seharusnya orang yang sudah masuk Islam itu ya sudah dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memang memaafkan di sana. Tapi begitulah namanya manusia, Bu ya. Rasulullah memang bisa memaafkan dia, namun Rasulullah SAW tidak ingin melihat dia. Dalam arti, saya akan memaafkanmu, tapi kalau engkau ingin berinteraksi dengan aku, mungkin tidak saatnya saat ini. Kenapa? Karena sesungguhnya pada saat aku melihat engkau, aku teringat dengan pamanku Hamzah. Begitulah juga dengan manusia, Bu. Kita kan sering kayak gitu ya. Kita disakiti sama orang, ya. Lalu kita disakiti sama tetangga kita disakiti sama keluarga kita disakiti sama orang-orang terdekat kita. Mungkin kita bisa memaafkan mereka, tapi untuk berinteraksi kembali kepada mereka itu mungkin tidak gitu. Karena kita mungkin merasa trauma, kita sedang berpikir, aduh kalau misalkan saya terus ngadepin dia, nanti saya disakiti lagi, nanti saya dikecewakan lagi. Makanya perhatikan ibu-ibu sekalian, jangan sekali-kali membuat kecewa orang lain. Ya, jangan sekali-kali membuat kecewa orang lain, dan jangan sekali-kali membuat orang lain itu sakit hati dengan kita. Mungkin orang lain itu bisa memaafkan kita, tapi ganjalan dalam hati yang mengakibatkan orang lain itu sulit sekali untuk menerima kita itu akan sangatlah mengganggu kita. Siapa sih yang mau dicuekin sama sahabatnya? Gak akan ada yang mau, Bu. Siapa sih yang mau untuk dicuekin sama saudaranya? Pasti tidak ada yang mau, Bu. Maka kesempitan hati itu lahir karena apa? Karena kita tidak terbuka dengan namanya pintu maaf. Siapa waman a'radu an dzikri, siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dunka. Maka sesungguhnya dia berada dalam kehidupan yang sangat sempit. Apa korelasi dan apa hubungan? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tolonglah agar kita tuh ingat Allah Subhanahu wa taala terus, Bu. Coba bayangin, Bu ya. Kita ini hidup kan mepet banget. Dalam arti gini, kita itu lahir dari air yang sangat menjijikkan, dan kita meninggal jadi bangkai yang baunya sangatlah busuk. Ajal kita itu suatu saat pasti akan datang kepada kita. Umur kita itu tidak bisa panjang, Bu. Lalu kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang akan mengizinkan kita untuk masuk surganya. Karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala kita nggak akan ada gunanya, Ibu sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk masuk surga, nggak akan mungkin kita bisa masuk surga, Bu. Karena sesungguhnya surga itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal kita, tapi jika amal kita itu tidak mampu untuk memancing ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya. Saya ingin sedikit mentadaburi pada saat kita rukuk. Apa yang kita baca pada saat kita rukuk, Bu? Rukuk kita baca apa, Bu? Subhanakallahumma bihamdika atau Allahu Akbar?
Ayo, pada saat ruku kita baca subhanakallahumma bihamdika atau Allahu Akbar. Pada saat ruku, Bu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Jangan terjebak dengan saya ya, Bu ya. Saya sudah kasih pilihan yang salah gitu ya. Gitu. Ya. Ya, pada saat ruku kita baca ya Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau yang pernah belajar bahasa Arab ya, kata sami'ah artinya gini, apa arti Sami Allahu liman hamidah ibu-ibu sekalian? Semoga Allah mendengar. Ada yang tahu artinya lagi? Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Masya Allah, Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar atau maha mendengar siapa yang memujinya. Ya. Kata sami'ah dalam bahasa Arab itu, kata sami'ah itu artinya mendengar. Ya. Tapi jika sami'ah itu ditambah dengan li, Sami Allahu li, itu artinya bukan sekedar mendengar, Bu. Tapi Allah menerima. Ya, Allah menerima. Jadi bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala mendengar saja. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah bisa terima, Allah bisa tidak. Tapi jika sami'ah itu dibarengi dengan li, maka artinya itu adalah Allah menerima. Jadi Sami Allahu liman hamidah, Allah menerima ucapan hamba yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita memuji Allah Subhanahu wa taala di ruku kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti terima. Bayangkan, Bu. Bayangkan. Kita itu sholat itu kan gimmick, Bu, kita, Bu. Ayo coba sebutkan satu aja siapa yang bisa menerjemahkan surat Al-Fatihah tanpa lihat Quran terjemahan. Bisa? Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu artinya apa? Ayo. Lengkapnya apa ya? Jangan ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu saya anggap salah ini. Coba ghairil maghdubi alaihim waladhdallin apa artinya? Bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Oke, sekarang saya mau nanya lagi. Di sini yang baca doa iftitahnya apa? Allahumma baik baini. Ada yang tahu artinya? Hah? Allahu Akbar kabira. Apa artinya Allahu Akbar kabira lengkapnya? Ada yang udah hafal itu apa doa iftitah sama artinya? Oke. Saya nanya lagi deh, nggak usah terjemahan. Oke. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk setiap gerakan itu ada Allahu Akbar-nya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita misalkan pada saat sudah berdiri ya, lalu kita mau ruku, kita ucapkan Allahu Akbar. Ya Sami Allahu liman hamidah ya. Setelah turun kita Allahu Akbar lagi gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk setiap gerakan itu Allahu Akbar? Ini penting ya Bu ya. Kita harus belajar tadabbur sholat ini Bu. Ya, biar sholat kita itu nggak gimmick Bu, cuma sekedar gerak gitu aja Allahu Akbar gitu kan. Ayo sekarang saya mau nanya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya gitu yang tangan kanan di atas tangan kiri gitu? Bingung kan? Ini kalau kita nggak pernah belajar tadabbur sholat, kita nggak akan pernah tahu Bu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan gini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala minta gini? Allah minta gini? Kita nggak akan tahu hikmahnya kalau kita tidak pernah mentadabburi sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita rukuk terlebih dahulu sebelum sujud? Kenapa rukuk dulu sebelum sujud? Bingung kan ya Bu ya? Ya Allah. Iya, baik. Perhatikan itu. Perhatikan itu. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, inti daripada sholat itu adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu? Karena hajat kita itu terlalu banyak.
permintaan kita itu terlalu banyak. Kalau kita itu petantang-petenteng di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu kita minta banyak sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pantas, Bu. Makanya kita itu gunakan sholat itu untuk merendahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Saat kita meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri kita dengan sukarela. Baik. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengucapkan Allahu Akbar. Untuk menunjukkan bahwasanya ya Allah, aku ini lemah ya Allah, Engkau yang maha besar di situ. Lalu setelah Allahu Akbar, kita letakkan tangan kita di dada kita, atau mungkin ada yang mengatakan di perut, ada yang mengatakan di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu kayak gini gitu? Setiap manusia itu membutuhkan yang namanya sebuah gerakan yang menunjukkan penghormatan. Coba, seorang tentara saat di hadapan kaptennya, di hadapan kapten atau di hadapan panglimanya, bagaimana gerakan dia menghormati panglimanya? Apakah kayak gini, petentang-petenteng kayak gini? Enggak kan? Apa yang mereka lakukan? Kayak gini, untuk menghormati panglimanya. Tapi saat kita di hadapan orang yang lebih tua daripada kita, cara menghormatinya gimana? Kayak gini, gitu kan? Atau misalkan ada orang-orang lain yang seperti ini. Ya, jadi manusia itu butuh metode atau butuh cara atau butuh gerakan, yang gerakan tadi itu mengajarkan manusia bagaimana bisa menghormati sosok yang lebih besar daripada dia. Maka Allah ada di dalam sholat cara menghormati atau posisi untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah yang maha besar, itu adalah dengan cara seperti ini. Ya, artinya di manusia saja ada ya tentara seperti ini, orang Indonesia kadang seperti ini, mengheningkan cipta itu seperti ini, lalu apa lagi? Ada yang seperti ini, bermacam-macam gerakannya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, maka gerakannya seperti ini. Ya. Dan kita menghadap ke bawah. Ya. Kita menghadap ke bawah dengan tujuan apa? Karena dengan kita menghadap ke bawah, maka kita meletakkan bahwa diri kita itu memang rendah. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Baik. Ya, doa iftitah kapan-kapan lah kita terjemahkan lah ya. Kalau kita terjemahkan semuanya di sini nanti nggak habis ini ayat. Lalu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah nanti akan panjang juga di situ. Ya, akan panjang sekali. Saya harus mentadaburi Al-Fatihah itu. Saya bisa 3 hari kalau mau menjelaskan tentang tadabbur Al-Fatihah di sana. Jadi saya nggak mau nggak akan membahas masalah Al-Fatihah. Baik. Pada saat kita Allahu Akbar, kenapa di setiap gerakan pada saat rukuk misalnya Allahu Akbar, ya, kenapa setiap gerakan di dalam sholat ibu-ibu itu harus ada Allahu Akbarnya? Sekali lagi, ingat bahwa kita itu sholat itu susah banget khusyuknya, Bu. Siapa yang bisa sholat khusyuk, wah itu hebat banget lah. Tapi hampir mustahil kita mampu untuk khusyuk 100% khusyuk. Itu berat banget. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita diingatkan terus bagaimana cara kita supaya khusyuk. Kita tuh kan kadang sholat gitu kan ya, kita Allahu Akbar sambil dengerin imamnya sambil dengerin imamnya baca, kita kan diam aja. Kadang pikiran kita ke kontak motor kita di mana, sambil megangin ini gitu kan. Ya, pura-pura garuk-garuk padahal nyari kontak di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu tujuan kita cari kontak gitu kan ya. Kadang pikiran kita itu ada kemana di sana, ya. Lalu misalkan ada orang yang mungkin jarang kita lihat tiba-tiba ngelirik kayak gini kita. Banyak sekali yang mengakibatkan kita itu nggak khusyuk. Jadi kita butuh satu ucapan, yang ucapan tadi itu mampu untuk mengingatkan kita kembali bahwa kamu itu sekarang sedang sholat, kamu lagi nggak ngapa-ngapain, kamu itu sekarang sedang sholat. Apa ucapan tadi? Kita ucapkan Allahu Akbar di situ, Bu. Karena tidak mungkin orang mengucapkan Allahu Akbar tapi dia nggak sadar mengucapkan Allahu Akbar, nggak mungkin. Jadi seakan Allahu Akbar itu mengingatkan dia bahwa Izzuddin, kamu hari ini, kamu sekarang lagi sholat, kamu jangan main-main. Kamu sekarang lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, ucapkan Allahu Akbar untuk mengingatkan engkau bahwa engkau sekarang dalam keadaan sholat. Baik, selanjutnya ruku. Ya, ini singkat aja, Bu ya. Ini singkat aja ya. Kita nggak mau memperpanjang lah tentang permasalahan ini. Selanjutnya ruku. Saat kita ruku, Bu, kenapa kita diperintahkan ruku sebelum sujud? Ya, izin Bu ya, izin saya berdiri. Kenapa harus ruku?
Baik, orang ya, kalau misalkan bagi siapa yang pernah nonton film ya, kalau misalkan orang itu ingin merendahkan orang lain, ya, atau misalkan orang mau ngasih penghormatan, orang Jepang itu kalau ngasih penghormatan gimana? Nah, kayak gitu ya. Orang Indonesia kalau mau pamit gimana? Gini kan? Nah, itu adalah bentuk apa? Kenapa kok orang Jepang kalau misalkan mau menghormati itu seperti ini? Lalu kalau orang Indonesia mau pamit seperti ini, gitu kan? Ada yang kayak gini, gitu. Macam-macam. Ada yang apa, Bu? Ngesot. Iya, jadi ada tata cara untuk menghormati orang lain atau menghormati sosok lain agar apa? Agar diri kita itu tidak terasa angkuh. Karena pada saat kita sedang berdiri, sedangkan orang itu duduk, kalau orang Jawa kan bilangnya kan agak ya pekewuh gitu ya, agak sungkan kalau misalkan kita itu tiba-tiba ada orang lagi apa namanya duduk dua gini terus tiba-tiba kita langkahin gini, Bu ya. Kan nggak sopan gitu ya. Jadi kita harus seakan merendahkan diri kita untuk menghormati dua orang yang mungkin sedang berdempetan. Artinya cara kita menghormati sosok lain itu adalah dengan merendahkan diri kita, gitu. Maka dari itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih berhak daripada manusia. Kalau manusia saja kita tundukkan badan kita seperti ini gitu ya. Atau misalkan kita kalau mau pamit seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita hormati, Bu. Makanya kenapa kita harus merundukkan diri kita dengan cara melaksanakan rukuk di sana. Dan pada saat rukuk pun juga kita harus perhatikan, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai ya pada saat rukuk itu kita tidak mempedulikan rukun-rukun dalam rukuk. Ya, salah satu contohnya itu adalah ya kita pegangnya di lutut ya, Bu ya. Jangan pegang di sini. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Ya. Kalau pegang di lutut seperti ini, lalu kepala ini diangkat seperti ini, Bu ya. Jadi supaya bisa lurus. Tapi jangan terlalu gini, Bu ya. Jangan. Jadi tetap kita ke bawah. Jadi kondisinya itu adalah kalau bisa dimaksimalkan punggung sampai sini itu lurus. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Tapi kalau misalkan yang keberatan ya nggak apa-apa di situ kan ya, cuma rukunya bisa kayak gini aja, gitu kan? Mungkin karena encok atau apa, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas adalah ruku itu adalah cara kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita pada saat pada saat ruku kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dan pada saat kita berdiri kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Pertanyaannya adalah pada saat ruku kita mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim. Apa arti subhana rabbiyal azim? Subhana rabbiyal azim. Kalau sami'allahu liman hamidah, Allah yang mendengar. Kalau subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha besar, yang maha agung, gitu, Bu ya. Artinya pada saat ruku kita itu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita muji Allah itu benar-benar di dalam hati atau kita itu cuma di lisan aja, Bu? Nah, beneran, jujur. Ya, Masya Allah, berarti udah khusus semua sholatnya ya, kalau benar-benar dalam hati ya. Masya Allah. Ya, tapi seringkali dari kita pada saat kita ruku Subhana rabbiyal azim itu cuma sekedar di lisan kita saja, nggak sampai ke hati. Artinya banyak dari kita pada saat kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat ruku, kita cuma gimmick di situ, Bu. Tapi saat kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tadi ya, kata sami'ah jika bergabung dengan li, maka maksudnya bukan mendengar saja. Tapi apa? Tapi Allah menerima di situ. Allah menerima pujian hambanya. Jadi pada saat kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bahwa Allah menerima pujian kita. Coba bayangkan, pujian kita yang gimmick aja itu, Bu ya. Kita cuma ngucapin aja, nggak sampai dalam hati, Allah Subhanahu wa taala terima. Apalagi kalau misalkan kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Bu. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu nerima ikhlas saja. Kita itu kayak berat banget. Ada orang yang ngasih itu kan ini buat kamu. Kan enggak enak itu nerimanya kan? Ini Allah Subhanahu wa taala menerima semua apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perhatikan sholat kita, tadabburilah sholat kita,
bahwa salat itu al-ahdu bainana wa bain Allah. Ikatan atau janji antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia kafir. Nah, pada saat dia tidak sami Allahu liman hamidah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Sami Allahu liman hamidah mengucapkan apa lagi? Rabbana. Apa artinya Rabbana masuk? Rabbana artinya apa Ibu? Ya Allah ya Tuhan kami, maka ya hanya padamu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya pujian. Jadi semua pujian itu hanya padamu ya Allah. Ya. Semua pujian itu hanya padamu di situ. Artinya diri ini itu nggak pantas untuk dipuji. Diri ini pantas untuk direndahkan. Diri ini tidak pantas untuk dipuji oleh siapapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji. Dan sehingga pada saat kita sujud Allahu Akbar. Apa tadi tujuan Allahu Akbar Ibu? Untuk mengingatkan bahwa kamu sekarang lagi sholat ya. Jangan pikirin yang lain ya. Jangan pikirin kompor, jangan pikirin gas. Jemuran, jangan pikirin jemuran. Kasih dulu. Ya itu ya. Jadi makanya persiapan sebelum sholat itu penting juga. Jadi kalau misalkan sebelum sholat itu pastikan kompor sudah dimatiin ya. Pastikan jemuran itu sudah taksi itu apa bahasanya? Apa taksi bahasanya? Udah diangkat lah ya. Sudah diangkat, pastikan itu. Kalau misalkan kita udah tahu cuacanya udah agak mendung ya, kita singkirkan dulu ya. Nanti kalau misalkan setelah sholat ternyata cuacanya udah baik lagi, kita tambah lagi. Persiapan sholat itu penting banget tuh. Ya Allah, kalau misalkan kita ada persiapan dalam sholat itu nikmat banget. Kita jangan karena persiapan aja sholat kita. Ya, sholat masih pakai apa namanya? Apa ya? Sholat masih pakai celana training gitu kan? Apalagi yang laki-laki gitu kan? Sholat masih pakai kaos. Iya gitu kan? Kita itu kan ya Allah, kita di hadapan presiden aja ya, atau di hadapan orang-orang besar aja kita kan ya Allah. Pakai jaket, pakai jas gitu ya, ada. Ya. Baik, kita sampai mana? Sampai tidak ya? Sampai tidak? Sampai Allah liman hamidah, Rabbana lakal Allahu Akbar. Setelah itu sujud. Sujud adalah tempat atau posisi kita yang paling rendah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, maka ma'isyatan dhanka yang tadi ayat tadi, kehidupan yang sempit tidak mungkin ada. Karena apa? Karena kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan hidup enak ya. Kalau misalkan ada orang ya udah janji udah kamu gak usah mikir ya, kamu gak usah mikir kehidupan kamu udah tiap hari aku kasih kamu satu liter beras sudah ya. Selama 1 bulan 30 liter beras ya, jangan khawatir pokoknya ya. Pokoknya kamu gak usah khawatir kalau misalkan hidup kamu pasti udah aku jamin. Hidup kan enak banget kalau misalkan ada sosok yang menjamin kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjamin kehidupan kita itu. Berat, memang berat. Tetapi kehidupan kita itu memang kita perlu diuji di situ. Tapi ingat, kehidupan tanpa tantangan itu bukanlah kehidupan. Kehidupan tanpa tantangan itu bukanlah kehidupan. Rasulullah SAW itu juga pernah lapar. Saya pernah sebutkan ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW pernah sekali meminta kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan pada hari ini? Kata Aisyah mengatakan, hari ini tidak ada makanan dari Rasulullah. Rasulullah bilang, oke, kalau kayak gitu hari ini aku berpuasa. Jadi kehidupan Rasulullah itu sama seperti kehidupan kita. Rasulullah pernah kaya, Rasulullah pernah miskin, Rasulullah pernah berdagang, Rasulullah pernah apapun. Rasulullah SAW itu sama seperti kita. Untuk itu kan kenapa kita harus merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa menguatkan perasaan kita dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang sujud. Sekarang sujud dulu. Coba tunjukkan ada 7 posisi, ada 7 anggota badan ya yang harus nempel di tanah pada saat sujud. Baik, dari bawah apa? Baik.
Ujung telapak kaki ya Bu ya. Ya ini ya, nah ini. Nah, oke. 1, 2. Tadi apa? Betul. Tadi ada berapa? Oke, selanjutnya. Tangannya mana Bu? Tangan sampai sini tangan Bu. Kalau misalkan mana ininya, boleh nggak? Jadi misalkan sudah gini Bu. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Baik. Seperti si dia ya Bu ya. Ya, jadi telapak tangannya ya. Oke, telapak tangannya begini, ini, apa gimana? Ya, hebat ya. Oke, berarti sudah 6. Satu lagi. Itu sama jidat jadi 1 atau 2? Ya, jadi 1 ya. Jadi 1. Jadi otomatis Bu, kalau misalkan kita sujud ya jangan sampai ya cuma jidatnya aja hidupnya kena. Gitu ya. Kalau saya kan hidupnya maju, alhamdulillah terus di hadapan orang tua kita. Tapi sekali lagi, terkadang rasa hormat itu bukan sekedar kita sujud, bukan sekedar kita merendahkan diri kita saja, enggak. Tapi bahkan kedekatan itu bisa dibangun dengan cara apa? Dengan cara duduk bareng. Dengan cara duduk bareng, dengan cara bercengkrama bareng ya antara orang tua dengan anaknya. Terlebih saya pernah melihat juga. Saya entah kenapa, saya merasa bahwasanya hubungan yang paling mesra itu adalah ketika anak laki-laki itu menggandeng tangan ibunya. Itu mesra banget. Jadi saya tuh pernah sekali melihat di salah satu tempat itu ada seorang ya laki-laki di situ ya, ada laki-laki anak itu dia menggandeng tangan ibunya di situ. Saya tuh begitu mesra banget. Jadi memang dalam hubungan antara anak dan orang tua ya mesraan itu memang terjadi ya tadi ketika seorang anak laki-laki menggandeng tangan ibundanya dan seorang anak perempuan menggandeng tangan ayahandanya. Di situ. Itu terasa nikmat sekali. Baik, lalu setelah itu sujud Bu ya, lanjut aja ya Bu ya. Lalu setelah itu sujud, baru setelah itu ya. Ada yang udah hafal lagi ya Bu? Hafal semua ya. Terjemahannya apa? Baik. Ya kawan-kawan kita harus belajar. Harus belajar terjemahannya Bu ya. Kenapa kita harus belajar terjemahan daripada setiap bacaan sholat? Agar kita bisa mentadabburinya. Ya, agar kita bisa mentadabburinya, agar ya tadi ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya itu adalah ketika kita menyia-nyiakan cara salat kita. Artinya lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa tentang cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita itu sempit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat, untuk memindahkan diri kita. Untuk apa? Agar kita serahkan ya Allah, hari hidupku ini punya-Mu ya Allah. Engkau mau ambil hidupku, terserah Engkau ya Rasulullah, ya Allah. Nah, maka kehidupan yang bahagia itu akan didapatkan ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada saat itulah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Kenapa? Pada saat dia di dunia dia buta hatinya. Mungkin matanya dia tidak buta, tapi hatinya dia buta karena dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan banyak hal untuk dia. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apapun untuk dia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dia di situ. Maka perhatikan ya Bu. Syariat Allah itu penting banget. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala itu penting banget. Perhatikan setiap detil-detil di dalam ibadah. Perhatikan setiap detil-detil di dalam ibadah. Makanya pelajarilah fikih-fikih dalam ibadah. Yang pelajarilah tentang tadabbur di dalam ibadah. Itu penting banget. Misalkan saya kasih contoh ya Bu ya, yang sering kali terjadi di yang cukup terkenal lah. Misalkan terkhusus pasca Ramadan misalkan. Pasca Ramadan. Kalau misalkan kita itu tahu perempuan itu kan ada masa di mana dia tidak puasa karena ada halangan. Nah, kalau masuk bulan Syawal itu
Ya, mau bulan Syawal. Kita kan kadang mau puasa Syawal gitu ya. Nah, tapi kita misalkan ada ya tadi ada bukan 4 puasa lah misalnya. Itu kita mana yang harus ditentukan dulu? Bayar puasa dulu atau puasa Syawal? Bayar puasa dulu, oke. Tapi kalau misalkan mau puasa Syawal dulu boleh atau enggak? Boleh, benar? Kayaknya. Kalau pikir itu iya, enggak gitu ya. Jangan lihat apa iya, enggak gitu ya. Ya, jadi kalau dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul fikih itu ya, ada yang disebut sebagai wajib muasa sama wajib muqayyad. Ada namanya wajib muasa, artinya wajib yang luas waktunya. Ada yang disebut sebagai wajib muqayyad. Mim, do, ya, qaf, muqayyad. Apa maksudnya wajib muqayyad? Jadi kewajiban yang dilaksanakan itu dalam jangka waktu yang sangat singkat, dan di waktu itu cuma bisa melakukan ibadah itu saja. Misalkan, yang wajib puasa. Wajib puasa itu misalkan seperti ya tadi, mengganti hutang puasa. Itu luas banget. Makanya itu luas banget. Jadi mengganti hutang puasa itu bisa dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Jadi luas maknanya. Artinya kalau misalkan kita mau puasa Syawal terlebih dahulu itu nggak ada masalah. Makanya saya agak sedikit bukan kecewa ya. Sebetulnya saya husnuzon orang yang bilang bahwa harus membayar puasa dulu sebelum puasa Syawal. Saya husnuzon untuk memberikan saran saja. Tapi kalau dipastikan harus bayar puasa dulu sebelum puasa Syawal, saya nggak sepakat. Karena sekali lagi perintah untuk membayar puasa. Jadi kalau membayar puasa itu fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka gantilah di hari yang lain, itu maknanya luas. Gak harus sebelum puasa Syawal. Jadi kalau mau puasa Syawal terlebih dahulu, lalu setelah itu membayar, maka nggak ada masalah. Loh Ustaz, kalau kayak gitu nanti gimana? Ustaz kan dia tuh lupa nggak bayar utang, lalu tiba-tiba meninggal. Gimana? Ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu berdosa. Dalam kitab Rasulul Munadzir, seseorang itu berdosa saat menunda sesuatu yang wajib. Ya, jadi misalnya gini, kita jarak antara sholat duhur sama sholat asar tuh ya. Kita nggak sholat duhur dulu nih. Ya, kita nggak sholat duhur dulu. Lalu pada saat di tengah-tengah sholat duhur, di waktu duhur, tengah-tengah waktu duhur, kita meninggal. Pertanyaannya, kita dosa apa? Karena kita nggak langsung sholat. Bilang di sini ada perbedaan pendapat. Baik, saya kasih contoh lagi misalkan. Waktu Isya itu kan sampai menjelang subuh ya. Sekarang misalkan, nanti lah saya sholat Isya nanti aja deh, waktu sepertiga malam. Iya, jam 12 mati. Dosa apa enggak dia? Kenapa dosa lu? Kan dia masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat, masih ada sisa waktu. Belum waktu. Baik, sekarang kalau saya bantah pakai gini, Rasulullah SAW itu pernah keluar malam-malam tuh ya. Keluar di tengah malam, Rasulullah SAW itu bilang pada sahabatnya, ini adalah waktunya. Laulah asyuku ala ummati. Ini adalah waktu Isya yang sebenarnya. Kalau misalkan aku aku sebenarnya tidak ingin untuk menyusahkan umatku. Kalau aku ingin menyusahkan umatku, maka ini adalah waktu Isya yang paling tepat. Rasulullah mengatakan bahwa waktu Isya yang paling afdol itu adalah ketika di malam hari, di sepertiga malam. Coba gimana? Jadi yang benar mengukur waktu atau ambil misalkan azan atau sholatnya nanti malam aja dari waktu yang afdol.
Bingung kan Bu ya? Iya. Kalau sama saya pikir insya Allah bingung Bu. Ya. Jadi kalau sama saya pikir nggak boleh instan. Nggak boleh ini boleh, ini tidak boleh, nggak boleh seperti itu. Fikih harus tahu cara berpikir para ulama. Nah, jadi ini wajib puasa itu artinya wajib yang memiliki waktu yang panjang. Ya, memiliki waktu yang panjang. Jadi misalkan seseorang misalkan waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu dari mulai yang ada isya ya jelas gitu ya, sampai menjelang waktu subuh. Artinya jangka waktunya itu cukup panjang. Nah, pada saat di tengah-tengah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita berdosa? Kita tidak berdosa. Kenapa? Karena kita masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat masih ada sisa waktu di sini. Kapan kita menunda waktu sholat isya sehingga kita berdosa? Kalau misalkan sudah sampai di akhir waktu, tinggal dikit lagi waktu itu selesai, tapi kita masih gak mau melaksanakan sholat saja, masih nunda-nunda, terus tiba-tiba kita meninggal, baru kita berdosa. Karena kita sudah sampai di akhir waktu di sini. Tapi kalau misalkan waktunya itu masih panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan perluasan bagi kita untuk melaksanakan di waktu tersebut. Sama seperti ketika kita itu bayar puasa, bayar bukan puasa. Para ulama mengkategorikan bahwa membayar hutang puasa itu idealnya, sekalipun kalau misalkan terpaksa untuk tidak bisa membayar di 1 tahun pertama, maka harus di tahun keduanya. Tapi ideal utamanya adalah membayar hutang puasa itu adalah antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Jadi di antara ini itu diperbolehkan untuk membayar puasa. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah di sini ya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, di sini tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, maka dia tidak berdosa. Karena apa? Karena masih punya waktu yang dia punya kesempatan untuk melaksanakannya, tapi dia belum melaksanakannya. Gak ada masalah di situ. Tapi kalau misalkan sudah sampai di akhir Ramadan tinggal bentar lagi, dia masih belum bayar puasanya, lalu tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berdosa di situ. Karena apa? Karena kalau sudah masuk waktu akhir itu sudah menjadi kewajiban yang mutlak, gak boleh ditolak. Kalau yang ini masih dia bisa tunda-tunda. Tapi kalau yang di sini udah mutlak harus dilaksanakan. Mau nggak mau harus dilaksanakan. Paham ya Bu ya? Nah, paham itu. Jadi kita memaknai wajib puasa itu seperti itu. Ada yang disebut sebagai wajib mughalladzah. Wajib mughalladzah itu artinya kewajiban yang waktunya itu memang terbatas banget. Waktunya sangat terbatas. Nah, contoh itu adalah haji. Haji itu kan ya tanggal 8, 9, 10, lalu ada tasyrik di sana ya. Itu rangkaian daripada ibadah haji. Dan memang waktunya itu memang sangat terbatas sekali. Artinya tidak boleh melaksanakan 2 haji dalam satu waktu itu nggak boleh. Jadi sangat terbatas. Nah, jadi otomatis itu sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusus untuk membayar puasa, kita diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu, baru setelah itu membayar puasa. Itu nggak ada masalah, ya. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan ya. Kalau misalkan kita itu dikasih ya wajah yang pas-pasan gitu kan, alhamdulillah gitu. Atau misalkan ya dikasih fisik ya apa ya, orang Arab itu bilangnya Allah bifi yang apa adanya lah. Kita cuma alhamdulillah rabbil alamin. Kekurangan fisik kita itu bukanlah sesuatu yang besar di Allah SWT. Kekurangan diri kita itu adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lebih baik kita itu buta di dunia daripada kita itu buta di akhirat. Karena buta yang sesungguhnya itu adalah bukan kebutaan mata, tapi kebutaan hati. Tuli yang sebenarnya itu adalah bukan ketulian telinga, tapi tuli hati. Bisu yang sesungguhnya itu bukan bisunya mulut, tapi bisunya hati. Kalau hati kita tidak bergerak, apa gunanya kehidupan? Rasulullah SAW menyebutkan ada satu gumpalan darah. Idza saluhal jasad kullu. Kalau misalkan gumpalan darah ini dia baik, maka semuanya baik. Wa idza fasada jasad kullu. Kalau misalkan ini rusak, semuanya jasad itu akan rusak. Ada wahyul qalb. Dan itu adalah hati. Hati itu adalah penentu segalanya.
Tolong perbaiki hati kita. Ya. Tolong kuatkan hati kita, ingatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu kan lemah banget. Kita butuh asupan. Dengan ngaji kita setiap hari ini, alhamdulillah kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji fikih, mengkaji tadabbur seperti ini. Tujuannya adalah kolesterol ya. Enggak apa-apa insyaallah ya Bu ya. Jadi tidur di bulan puasa itu sunnah atau enggak Bu? Sunnah tapi jangan kebanyakan. Kalau sunnah harus dibanyakin Bu. Jadi tidur di bulan puasa itu apa Bu? Sunnah. Berarti harus sering tidur Bu ya. Makanya sunnah Bu. Apa ya? Ya, tapi kalau sunnah kan kalau lebih sering dikerjakan itu lebih baik Bu. Jadi apa Bu? Makro. Kok jadi berubahnya drastis banget dari sunnah ke makro gitu. Kalau makro berarti lebih baik kan tidur. Ayo, apa Bu? Ya, jadi tidur ya. Tidur di bulan Ramadan itu tidak sunnah juga dan juga tidak makruh. Ya coba. Dia bisa jadi sunnah kalau tidur tadi diniatkan agar kita terhindar dari kemaksiatan. Dia bisa jadi sunnah. Tapi dia bisa menjadi makruh kalau seandainya tidur tadi justru mendominasi setiap harinya ya, hampir setengah bahkan 80% daripada puasanya bisa jadi makruh. Jadi tidur dalam puasa itu tergantung ya, tergantung niat dan tergantung daripada tujuan kita. Kalau tujuan kita yang ingin rebahan aja gitu ya, supaya males-malesan di sana, itu ya jadi makruh di sana. Tapi kalau misalkan ya tidur pada saat puasa memang tujuannya agar kita terhindar dari kemaksiatan misalkan ya, kalau agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau misalkan untuk menguatkan diri kita agar pada saat masak dia nanti di waktu berbuka kita jadi kuat, itu ada masalah di situ. Jadi tidur itu hukumnya mubah pada dasarnya, tapi dia bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh tergantung daripada niatan kita di situ ya. Baik, mungkin itu saya dari saya Bu ya. Alhamdulillah kita nggak mau menyelesaikan habis ayat-ayat ini. Saya ingin lebih banyak diskusi Bu. Silakan jika ada pertanyaan, kalian telepon Bu. Berkaitan dengan puasa atau berkaitan dengan apapun.